Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, dan karunia kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti Zoom pada kali ini. Baiklah, yang kami hormati yaitu ibu dosen kita, yaitu Ibu Rahmadani Fitri MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Protista dan Bumi, lalu teman-teman yang kami sayangi. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Protista mirip tumbuhan mengenai Chrysophyta, Rheophyta, dan Rhodophyta. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tri Ulfi Mardia dengan NIM 2203145 sebagai moderator. Lalu rekan saya ada Maharani Intan Pertiwi dengan NIM 2103136 dan Wulandari Ramadhani dengan NIM 22031115. Baiklah, materi pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu yang pertama mengenai ciri umum dari Chrysophyta. Nah, Chrysophyta atau ganggang keemasan berasal dari bahasa Yunani yaitu chrysos yang artinya emas. Adapun ciri-ciri Chrysophyta ini yaitu yang pertama memiliki pigmen karotenoid dan xanthofil yang memiliki warna emas, lalu berhabitat di air tawar dan air laut. Lalu sebagian besar uniseluler, tetapi ada juga membentuk koloni seperti genus air tawar. Lalu reproduksi aseksual dengan cara pembelahan biner dan ada pembentukan spora, reproduksi seksual melalui penyatuan dua jenis gamet. Selanjutnya yaitu struktur tubuh dari Chrysophyta. Yang pertama bentuk tubuh. Ada yang uniseluler soliter, uniseluler berkoloni, dan ada pula yang multiseluler. Selanjutnya memiliki pigmen dominan karoten berupa xanthofil yang memberikan warna keemasan. Pigmen lainnya adalah fukosantin, klorofil A dan C. Lalu ada alat gerak. Memiliki alat gerak yang terdiri dari flagel dan jumlahnya tidak sama tiap marga. Struktur dasar flagel pada alga mirip dengan flagel pada makhluk hidup lain. Pada ganggang keemasan yang bersatu ada yang memiliki dua flagella heterodinamik. Selanjutnya ciri talus. Bentuk dapat berupa batang, telapak tangan, dan bentuk-bentuk campuran. Selanjutnya yaitu cadangan makanan. Cadangan makanan pada Chrysophyta berupa tepung krisolaminarin dan bahan simpanan utamanya adalah minyak dan krisolaminarin. Dan kanjinya yang tidak menimbun. Pada kloroplas pada ganggang jenis tertentu ditemukan pirenoid yang merupakan tempat persediaan makanan. Selanjutnya yaitu cara hidup. Ganggang keemasan hidup secara fotoautotrof, artinya dapat mensintesis. Selanjutnya sel. Dinding sel sebagian besar tersusun dari silikat. Sel terdiri dari dua bagian, yaitu bagian tutup atau epiteca dan wadah bagian hipoteca. Nah, ini adalah gambarnya. Selanjutnya yaitu struktur tubuh Chrysophyta. Terdiri dari tiga kelas yaitu Chrysophyceae atau alga emas, Xanthophyceae atau alga kuning hijau, dan Basilariopiceae atau diatom. Selanjutnya itu reproduksi dari Xanthophyceae. Xanthophyceae berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan vegetatif berlangsung dengan pembentukan spora yang berkumpul dalam sporangium pada ujung filamen. Selanjutnya, inti di dalam sporangium membelah secara meiosis dan menghasilkan zoospora. Zoospora tersebut berinti banyak dan mempunyai flagel yang tumbuh di seluruh permukaannya. Setelah sporangium masak, zoospora akan keluar dan tumbuh menjadi spesies baru. Perkembangbiakan generatif berlangsung dengan oogami, yaitu peleburan spermatozoid dengan ovum. Ovum dibentuk di dalam oogonium, sedang spermatozoid dibentuk dalam anteridium. Keduanya terdapat pada benang yang sama atau homotalus. Zigospora hasil pembuahannya akan membelah secara meiosis dan menghasilkan spora yang selanjutnya terlepas dari induknya dan kemudian tumbuh menjadi ganggang baru. Selanjutnya, reproduksi Chrysophyceae. Pada Chrysophyceae dilakukan dengan vegetatif dengan membelah secara longitudinal dan fragmentasi. Ada dua macam, yaitu koloni memisah menjadi dua bagian atau lebih.
Sel tunggal melepaskan diri dari koloni, kemudian membentuk koloni yang baru. Sporik dengan membentuk zoospora untuk sel-sel yang tak mempunyai flagel dan statospora. Statospora yaitu tipe spora paling unik yang ditemukan pada Chrysophyta, khususnya pada kelas Chrysophyceae dengan bentuk sporis dan bulat. Dinding spora bersilia tersusun oleh dua bagian saling tumpang tindih, mempunyai lubang yang ditutupi oleh sumbat yang mengandung gelatin. Selanjutnya yaitu reproduksi dari Bacillariophyceae. Perkembangbiakan secara aseksual melalui mitosis, hipoteka dan epiteka memisah. Setiap bagian akan membentuk bagian baru di dalam bagian lama. Artinya, hipoteka sel lama menjadi epiteka sel baru dan sebaliknya. Jadi, salah satu sel anakan berukuran tetap, sedangkan satu sel anakan lainnya berukuran lebih kecil dari induknya. Pembelahan mitosis terus berlangsung sampai anakan berukuran 30% dari besar sel aslinya. Perkembangbiakan seksual akan dimulai saat anakan berukuran 30% dari besar sel aslinya. Sel diatom menghasilkan sperma dan telur. Kemudian sperma bergabung dengan telur membentuk zigot. Zigot akan tumbuh dan berkembang menjadi berukuran normal seperti aslinya. Selanjutnya yaitu ekologi dan peranan. Peranan menguntungkan berikut beberapa manfaat dari alga keemasan. Yang pertama yaitu berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kedua, alga keemasan berguna dalam proses penyaringan air alami. Selanjutnya, bisa menjadi sumber nutrisi bagi organisme akuatik seperti ikan dan krustasea, lalu menghasilkan pigmen alami yang digunakan dalam industri makanan dan kosmetik untuk memberikan warna dan pigmen alami pada produk tertentu. Selanjutnya, peranan merugikan. Kehadiran mikroalga dalam habitat air dapat mencemari air tersebut. Ganggang keemasan sering disebut ganggang kresik karena mengandung silikat. Ganggang jenis ini tidak membahayakan karena tidak menghasilkan racun, akan tetapi ganggang ini dapat menimbulkan bau yang tidak enak. Selain itu juga menyebabkan kekeruhan pada air. Selanjutnya, klasifikasi. Klasifikasi yang pertama Xanthophyceae. Xanthophyceae ini memiliki pigmen kuning dengan talus berupa buluh tak bersekat tetapi bercabang-cabang. Lalu selanjutnya sudah memiliki antheridium dan oogoniosan berinti banyak. Kemudian pembiakannya secara generatif dengan pembentukan zigospora dan pembiakan vegetatif dengan pembentukan akinet dan zoospora serta aplanospora. Nah, ini contoh dari klasifikasi Xanthophyceae, yaitu spesies Bothridiopsis sp dan Tribonema marinum. Selanjutnya yaitu Chrysophyceae. Alga ini memiliki pigmen keemasan dan klorofil. Tubuh ada yang bersel satu, contohnya Ochromonas, dan bentuk koloni Centralisimera. Dapat hidup di air tawar dan air laut. Umumnya tidak ada dinding sel. Alat gerak terdiri dari flagel dan jumlahnya tidak sama tiap marga. Nah, ini adalah contoh klasifikasi dari Chrysophyceae, di mana spesiesnya itu ada Ochromonas sp, ada Dictyocha speculum, dan ada Sinura sp. Selanjutnya yaitu Bacillariophyceae. Sel mempunyai inti dan kromatofora berwarna kuning coklat yang mengandung klorofil A karotin, xanthofil, dan karotenoid. Perkembangbiakan terjadi dengan cara pembelahan diri, pembentukan auxospora secara seksual dan oogami. Tempat hidup dari alga ini terdapat di persiran air tawar, air laut, di atas tanah-tanah yang basah. Cara hidupnya ada yang membentuk koloni dan ada pula yang soliter. Permukaan atas dari bagian cawan algae diatomese ini memiliki alur yang teratur, tampak sebagai garis-garis. Nah, ini adalah contoh dari klasifikasi Bacillariophyceae, di mana spesiesnya ada Melosira, Moniliformis, Asnantes sp, dan Nisia sp. Lalu ada juga Simbella sp, ada Synedra filiformis, dan Navicula gisingensis. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ulan. Kepada Ulan, disilahkan.
Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai payopita. Yang pertama yaitu mengenai ciri umum payopita. Payopita memiliki sel vegetatif yang mengandung lebih dari satu. Yang pertama yaitu sel vegetatif payopita mengandung lebih dari satu kromatofor yang berbentuk bulat memanjang, agak pipi, dan mengandung klorofil A dan E serta saprofil. Yang kedua, hasil fotosintesis berupa laminarin atau manitol. Yang ketiga, sel-sel reproduktif yang motil, baik sel-sel kelamin ataupun sporanya berbentuk buah pir dengan dua buah flagela tidak sama panjang yang keluar dari bagian lateral selnya, serta bertipe akronematik dan pleronematik. Selanjutnya yang keempat yaitu memiliki dinding sel yang mengandung asam alginat di samping selulosa, talusnya selalu multiseluler, dan tumbuhan itu melekat pada substrat dengan alat rekat semacam akar yang disebut dengan holdfast. Selanjutnya yang ketujuh yaitu morfologi payopita dikenal sebagai satu-satunya kelompok makroalga yang lebih sempurna dibandingkan dengan makroalga dari kelompok lainnya. Next. Selanjutnya yang kedua yaitu mengenai struktur tubuh. Struktur tubuh dari Paiopita yaitu daur hidupnya menunjukkan adanya pergantian keturunan antara keturunan sporofit dan gametofit yang masing-masing hidup bebas. Yang B yaitu talus umumnya telah mengalami diferensiasi menjadi alat pelekat dan bagian yang tegak. Yang C itu pada ganggang-ganggang tersebut terdapat diferensiasi eksternal yang dapat dibandingkan dengan tumbuhan vaskuler. Selanjutnya, sebagian besar Paxophidae mempunyai pertumbuhan interkalar atau tik-metalik. Selain itu, beberapa jenisnya mempunyai pertumbuhan apikal dan dilakukan oleh sel apikal tunggal atau oleh sederetan sel-sel apikal yang letaknya transversal. Struktur tubuh dari Pleiopita memiliki tiga tipe daur hidup. Yang pertama ada tipe isomorfik, yaitu gametofit dan sporofit mempunyai bentuk dan ukuran yang relatif sama satu sama lainnya. Yang kedua tipe heteromorfik, yaitu sporofit berkembang dengan baik dan berukuran makroskopik, sedangkan gametofitnya berukuran mikroskopik, berbentuk filamen yang hanya terdiri dari beberapa sel saja. Dan yang ketiga yaitu tipe diplontik, yaitu tipe yang tidak menunjukkan adanya pergantian keturunan. Siklus hidupnya bersifat diplontik, fase diploid hanya terdapat pada gametnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengenai reproduksi Paiopita. Pola reproduksi yang dikembangkan adalah dengan pola reproduktif vegetatif dan generatif. Yang pertama ada pola vegetatif yaitu dengan membelah atau fragmentasi. Sedangkan pola reproduktif generatif membentuk alat reproduksi yang disebut spora atau aplanospora dan zoospora. Reproduktif generatif dengan cara isogami, anisogami, atau oogami. Salah satu contoh pola reproduktif generatif adalah dalam sel gamet jantan terdapat antheridium dan di dalam sel gamet betina terdapat oogonium yang menghasilkan ovum. Spermatozoid membuahi ovum yang menghasilkan zigot. Alat reproduksi zoospora atau aplanospora dibentuk dalam sporanium bersel tunggal atau unilokular atau bersel banyak atau plurilokular. Perkembangan sporanya yang unilokular diawali dengan membesarnya sel terminal dari cabang pendek. Alat reproduksi plurilokular juga terbentuk dari sel terminal cabangnya. Sel ini membelah transversal berulang kali sehingga terbentuk sederetan sel yang terdiri atas 6-12 sel. Pembelahan sel secara vertikal dimulai dari sel yang letaknya di tengah. Untuk reproduksi lainnya adalah dengan gametik yang dilakukan secara isogami, oogami, dan anisogami. Gamet biasanya dibentuk dalam gametamia folikuler atau unilokuler pada gametofit. Next.
Selanjutnya yang keempat yaitu mengenai ekologi dan peranannya. Alga coklat menyebar hampir di seluruh pantai intertidal di dunia. Dominasi alga coklat pada daerah dingin sangat melimpah pada musim-musim tertentu. Beberapa spesies daerah tropik juga menyebar pada daerah subtropis. Beberapa contoh spesies yang menonjol pada daerah dingin seperti Laminaria, sedangkan untuk daerah tropis adalah Sargassum. Namun demikian, jumlah spesies yang menyebar pada daerah dingin jauh lebih besar daripada jumlah spesies di daerah tropis. Sargassum merupakan salah satu contoh alga coklat yang menyebar sangat luas. Next. Selanjutnya ada peranan dari alga coklat. Yang pertama sebagai produsen primer. Alga coklat merupakan produsen primer di ekosistem laut, melakukan fotosintesis dan memproduksi oksigen serta senyawa-senyawa organik yang menjadi sumber pakan bagi organisme lainnya. Selanjutnya yang kedua yaitu sebagai habitat dan perlindungan. Hutan-hutan alga coklat atau kelp forest menyediakan habitat dan perlindungan bagi berbagai jenis ikan, moluska, krustasea, dan organisme laut lainnya. Struktur tubuh alga coklat yang besar dan kompleks menciptakan ruang dan tempat berlindung bagi banyak spesies. Selanjutnya, yang ketiga yaitu daur nutrisi. Alga coklat mengurai senyawa-senyawa organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh organisme lain dalam rantai makanan. Dengan demikian, alga coklat berperan penting dalam daur nutrisi di ekosistem. Selanjutnya yaitu sebagai penyedia bahan pangan. Beberapa spesies alga coklat seperti kelp atau Laminaria sp dan wakame atau Undaria pinnatifida dapat dikonsumsi manusia sebagai bahan pangan. Alga coklat kaya akan protein, karbohidrat, mineral, dan vitamin yang bermanfaat bagi kesehatan. Selanjutnya yang terakhir yaitu sebagai bahan industri. Alga coklat menghasilkan senyawa-senyawa yang banyak dimanfaatkan dalam industri seperti alginat yang digunakan sebagai bahan pengental, penstabil, dan pengemulsi dalam industri makanan, farmasi, dan kosmetik. Selanjutnya yang kelima yaitu mengenai klasifikasi dari alga coklat. Yang pertama ada Ordo Ectocarpales. Alga ini mempunyai sifat reproduksi yang isomorf, berarti sporofit dan gametofit. Talus alga ini bercabang-cabang bebas atau saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga membentuk jaringan pseudoparenkematik. Letak alat reproduksinya bebas satu sama lain. Salah satu famili dari ordo ini adalah famili Ectocarpaceae. Famili dari ordo ini mempunyai contoh genus, yaitu genus Ectocarpus. Alga ini bersel tunggal dan plastidanya berbentuk seperti piring atau pita. Pola reproduksinya dilakukan oleh zooid dengan jumlah flagel 2 buah dan pembentukannya terjadi dalam alat reproduksi yang unilokuler atau plusilokuler. Contoh spesiesnya yaitu Ectocarpus siliculosus. Selain dari Ectocarpus, ada contoh lain dari ordo Ectocarpales, ada Scytosiphon lumentaria, Acinethosporaceae, dan Cladosiphon ocamuranus. Next. Yang kedua yaitu ordo Dietiotales. Pada alga ini terdapat penyebarannya pada perairan yang lebih hangat atau tropis. Alga ini mempunyai spora yang tidak berflagel. Sporanya mempunyai satu ruang dan mengeluarkan 4 tetraspora. Pola reproduksinya dilakukan secara seksual dengan oogami. Genus yang cukup populer dari kelompok ordo ini adalah genus Dictyota. Pola reproduksinya dengan aseksual dan seksual. Alat reproduksinya berada dalam sorus. Contohnya yaitu Dictyota dichotoma. Next. Next. Ketiga ada ordo Cutleriales. Ordo ini mempunyai famili yaitu Cutleriaceae. Alga dengan famili ini mempunyai dua genus yaitu Zanardinia dan Cutleria. Genus Zanardinia mempunyai gametofit dan sporofit yang sama satu sama lain, sedangkan gametofit dari genus Cutleria berbeda dengan sporofitnya, sehingga genus ini bersifat isomorfik. Genus ini mempunyai sporanya yang uniloker. Sel-sel kelamin jantan dan betina mempunyai ukuran yang berbeda. Contoh spesiesnya yaitu Cutleria multifida. Next.
Yang keempat ada ordo Laminariales. Alga yang termasuk ordo ini mempunyai sporofit yang terbagi sebagai talus dengan fungsi sebagai alat pelekat pada substrat semacam batang dan lembaran. Pola reproduksinya berlangsung secara seksual dan bersifat oogamik. Ordo Laminares mempunyai 30 genus dan jumlah spesies sekitar 100 spesies. Ordo ini menyebar dominan pada perairan laut dingin, yaitu perairan yang subtropik, temperat sampai dingin. Contoh spesiesnya yaitu Macrocystic pyrifera, Lawsonia sp, dan Laminaria costoni. Next. Next. Selanjutnya yang terakhir ada Ordo Fucales. Alga yang masuk ke dalam Ordo Fucales merupakan alga yang dominan di perairan dingin. Pola reproduksinya secara generatif dengan oogami. Alga ini bersifat diploid dengan pembelahan secara meiosis yang terjadi saat gametogenesis di dalam konsep takel. Alga ini banyak terdapat dan hidup di perairan laut dangkal atau perairan tawar. Contoh dari genus ini yaitu Fucus serratus dari famili Fusaceae. Famili lainnya adalah famili Sargaceae. Alga ini menyebar dominan pada daerah tropis dan subtropis sampai pada daerah temperat. Siklus hidup alga ini bersifat diplontik. Beberapa contoh spesies antara lain Sargassum homeri, Sargassum binderi atau sonder, dan Sargassum polycystum. Next. Oke, sekian penyampaian materi dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ulan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Maharani kepada Kak Ali. Disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu Rhodophyta. Rhodophyta merupakan organisme autotrof karena mampu berfotosintesis namun tidak seperti organisme autotrof lainnya. Anggota dari Rhodophyta memiliki warna dominan merah, mulai dari warna merah muda hingga merah pekat. Warna ini disebabkan oleh plastida pada Rhodophyta mengandung lebih banyak pigmen aksesori berupa phycoerythrin dibanding pigmen lainnya seperti klorofil atau alga merah merupakan kelompok alga yang memiliki dominan yang tergantung pada konsentrasi pigmen. Yang ketiga, dinding sel terdiri dari polisakarida seperti agar dan karagenang yang memiliki aplikasi industri dan komersial. Selanjutnya, struktur tubuh Rhodophyta. Morfologinya memiliki berbagai bentuk morfologi, uniseluler, filamen, talus. Yang kedua yaitu sistem penyerapannya. Mereka tidak memiliki sistem pembuluh seperti pada tanaman tinggi. Nutrisi diserap langsung melalui dinding sel. Selanjutnya reproduksi terdiri dari seksual dan aseksual. Reproduksi seksual, fase gametofitnya menghasilkan gamet jantan dan betina yang bertemu dalam organ reproduksi atau karpogonium. Fase sporofitnya setelah fertilisasi membentuk karposporangium yang menghasilkan karpospora. Selanjutnya korus, struktur reproduksi seperti tetrasporangium yang menghasilkan tetraspor dalam siklus hidup yang berbeda. Yang kedua, reproduksi aksesual, fragmentasi beberapa spesies berkembang biak dengan memecah talus mereka menjadi bagian-bagian baru yang tumbuh menjadi individu lengkap. Sporanya melalui meiosis dalam struktur. Selanjutnya ekologi
Habitat Rhodophyta umumnya ditemukan di lingkungan laut, terutama di zona pasang surut, terumbu karang, dan perairan dangkal. Beberapa spesies juga hidup di habitat air tawar dan tanah lembab. Yang kedua, peran ekologisnya, mereka berfungsi sebagai penghasil habitat. Selanjutnya yaitu peranannya dalam ekonomi, eh, gunakan dalam industri makanan sebagai bahan giling, serta dalam kultur sel dan media laboratorium. Digunakan sebagai pengental dalam berbagai produk makanan, kosmetik, dan produk farmasi. Yang kedua, ekologi memiliki peran penting dalam ekosistem laut, termasuk pengaturan keseimbangan ekologis dan menyediakan sumber makanan bagi Baik, selanjutnya klasifikasi Rhodophyta yaitu kingdomnya Plantae, divisinya Rhodophyta, kelasnya ada Florideophyce dan Basiophyce. Contohnya Porphyra atau nori, Gracilaria, sumber agar yang digunakan dalam industri makanan. Yang ketiga Chondrus crispus atau iris moss. Yang keempat Gelidium. Baik, order Rhodophyta ada Bagiales dan Caramiales, Corallinales, Gelidiales, Gracilariales, dan Gigartinales. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.